Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi kehidupan teman-teman sekalian dimanapun bumi Allah yang sedang teman-teman pijak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Husen. Saya adalah seorang, apa ya bahasanya, TikToker kalau kata orang sekarang. Dulu istilah TikTok adalah sebuah panggilan yang amat sangat bikin saya geli. Saya gak suka dipanggil TikToker, dipanggil selebgram juga gak suka. Tapi ya mau gimana, itulah kenyataannya. Oke, pertama ketika ngebahas tentang sosial media itu kalau kita boleh jujur sekarang, hampir lebih dari 50% kehidupan manusia itu dihabiskan di media sosial. Apalagi di zaman yang penuh dengan globalisasi seperti ini. Pertukaran informasi yang luar biasa, yang gila-gilaan. Tentu ini ada dampak positif dan dampak negatif. Kita bahas dari dampak negatifnya dulu. Dampak negatif yang saya rasakan sendiri terhadap pribadi diri saya adalah kita terlalu suka pada informasi yang sifatnya instan. Kita jadi tidak suka untuk bergerak, untuk berikhtiar lebih kuat lagi untuk memperoleh informasi. Sehingga dengan hadirnya sosial media, di mana informasi bisa diperoleh dengan amat sangat instan, maka saya sebut kita itu subjeknya saya dan kalian. Jadi saya juga termasuk di sini. Gara-gara media sosial ini, kita lebih suka pada informasi-informasi yang instan yang membuat kita malas untuk baca buku. Karena baca buku itu kan informasi, anggap aja tujuan dari informasinya itu Allah itu satu, tapi dari awal mukaddimahnya masih banyak. Nah, gara-gara sosial media orang-orang itu gak suka mukaddimah. Makanya platform yang paling disukai oleh masyarakat sekarang, yang sekarang bahkan YouTube hampir dibabat habis, Instagram hampir dibabat habis, semua platform-platform hampir dibabat habis oleh satu aplikasi, nama aplikasinya TikTok. TikTok itu racun. Kalau teman-teman yang bilang racun mungkin kurang didengar ya. Tapi di sini saya yang mau bilang racun. TikTok itu, belum centang biru. Belum. TikTok itu racun. TikTok itu jahat. Saya bahkan beberapa kali, jujur banget, wallahi saya sempat ingin berhenti dari TikTok. Saya gak kuat dengan informasi yang sebegitu. Dalam satu hari kita bisa memperoleh ribuan informasi sekejap. Yang informasi itu gak jelas, ini benar apa enggak. Jadi ini, ya Allah, fitnahnya luar biasa. Kita jadi tahu masalah rumah tangga orang, gak usah. Kalau dulu harus ke TV, harus ini. Enggak, ini sekarang sambil tidur ngadep kanan ada HP, kita udah tahu tuh. Rumah tangga si A gimana sekarang, rumah tangga si B udah gimana sekarang. Fitnah luar biasa. Dan berkumpulnya informasi-informasi yang tidak penting di otak, itu membuat kita itu tidak bisa mencerna informasi-informasi yang penting. Karena udah full sama informasi yang gak penting. Kita tahu sekarang Raffi Ahmad kemana. Kita tahu sekarang Lucinta Luna gimana, kita tahu sekarang Taehyung tahu ini itu. Kita udah tahu semua. Gara-gara bertumpuknya informasi-informasi yang sebenarnya tidak penting bagi kita, akhirnya informasi-informasi yang penting itu gak punya ruang tempat di otak kita. Gak punya ruang, gak dikasih ruang. Itulah alasan kenapa saya mau berhenti TikTok itu. Saya sempat mau berhenti TikTok full. Tapi saya duduk lagi. Saya mikir lagi. Kalau misal saya berhenti TikTok, kira-kira Allah bakalan nanyain saya enggak? Ini pertanyaan yang saya tanya dengan diri saya sendiri. Kira-kira kalau misal saya berhenti TikTok, Allah bakalan nanyain saya apa enggak ya? Kan setiap perbuatan hamba Bani Adam, yuhasab, akan dihisab semuanya. Allah memberikan saya amanah, jumlah pengikut yang sebanyak ini, 5,6. Iya. Wow, tepuk tangan dulu. Itu bukan kebanggaan itu.
Saman piro? Enggak. 5 berapa? 0,5 ya. Itu pun besoknya merotol gitu ya. Oke, sudah? Oh iya. Itu sebenarnya bukan kebanggaan. Sampai mana saya tadi? Oh, sampai mau berhenti. Saya bertanya, kira-kira ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan saya amanah sebanyak ini, terus saya tiba-tiba berhenti di tengah, stuck. Blas gitu. Saya tinggalkan semuanya. Ini kita bahas dari sisi negatifnya. Kira-kira apa yang bisa jawaban yang akan saya berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Akhirnya ya sudahlah, saya memilih untuk tetap berada di jalan ini, tapi mungkin konten-kontennya gak kayak dulu lagi. FYP-nya saya pilih-pilih. FYP-nya itu saya gak mau masuk FYP Indonesia. FYP saya itu bukan Indonesia, rata-rata itu Arab Barat. Arab Barat. Kenapa saya milih FYP yang kayak gitu? Kita sebenarnya bisa milih FYP. Jadi setiap kali muncul yang aneh-aneh, not interested, sehingga akhirnya nggak muncul. Karena FYP di Indonesia ini berdampak langsung terhadap kehidupan kita. Kehidupan bermasyarakat. Kalau semisal teman-teman ngomongin artis A, saya tahu dia ngomongin siapa. Dan akhirnya saya bawaannya pengen ikut. Nah kalau semisal ternyata ikutin luar, siapa yang paham bahasan luar ya kan? Masa sekarang lagi ngomongin siapa, susah. Itu masih dampak negatif yang pertama. Dampak negatif yang kedua, pertama adalah kecanduan punya followers banyak. Yang akhirnya kenikmatannya hilang. Kenikmatan yang selama ini diberikan oleh Allah kepada kita, entah itu sifatnya baik atau buruk, ketika diberikan terus menerus, maka tidak lagi bersifat nikmat. Dulu saya ketika pertama kali punya followers banyak, itu rasanya seneng banget. 100.000 followers, 1 M. Sekarang nambah lagi. Ya udah. Sekarang nambah lagi. Udah hilang. Kenikmatan dari sana udah hilang. Dulu di awal dibilang ganteng itu seneng banget. Terbang rasanya. Iya. Dulu tuh terbang rasanya. Wah idaman banget. Wah saya tuh gitu. Kasihan nih sebelah ini, gak ada yang pernah bilang ganteng. Sudah gini-gini tuh gak pernah bilang ganteng ini. Sekarang hal kayak gitu hampa. Bahkan ketika diucapkan oleh orang-orang terdekat. Kan jadi sayang kan. Harusnya kata-kata yang bisa diucapkan oleh orang terdekat seperti mungkin orang tua. Atau siapapun yang dekat dengan kita. Kita kan merasakan nikmat dari sana. Saya udah hilang perasaan nikmat dari sana. Jadi mungkin beberapa hal itu dianggap nikmat bagi orang lain. Tapi justru menjadi barang yang hampa bagi kita. Sama seperti duit dan sebagainya. Itu baru dampak negatifnya. Dampak positifnya banyak juga. Dampak positifnya pertama sebagai sarana dakwah yang luar biasa. Yang kita sebenarnya kalau misal bisa mempermainkan algoritmanya. Entah itu algoritma TikTok, algoritma Instagram, algoritma YouTube dan sebagainya. Kita bisa membuat perubahan yang besar di bumi Indonesia ini. Karena semua yang ada di Indonesia ini, semua ini banner. Yakin banner ini gak terinspirasi dari video-video yang bermunculan di internet sebelumnya. Akhirnya niru, akhirnya di template, akhirnya dibikin acara kayak gini. Hampir 90% atau kurang atau lebih, itu kita dipengaruhi oleh keberadaan media sosial. Sehingga media sosial ini harus kita kontrol. Sebelumnya media sosial selalu dikuasai dengan yang batil, dikuasai dengan hal-hal yang buruk. Makanya satu-satunya cara untuk menangkal berbagai macam perkara-perkara yang batil adalah dengan cara mendatangkan perkara-perkara yang hak. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika kebenaran datang, dibikin viral, dibikin begini dan begitu, akhirnya hal-hal yang batil itu makin berkurang karena mereka merasa tidak punya ruang. That's why salah satu konten yang selalu saya berikan kepada netizen itu adalah, ayo setiap ibadah yang kita lakukan itu kontenin. Mungkin bertentangan dengan beberapa ulama, tapi mungkin sepakat dengan beberapa ulama yang lain. Sepakat dengan ulama yang lain, saya dengar sendiri dari salah satu bahasan ulama. Kita hidup di zaman dimana ibadah ini harus dipamerin. Ibadah itu harus dipamerin. Orang ngaji harus dipamerin. Saya dulu ketika bikin story ngaji itu iseng. Cuma iseng doang. Sekarang saya bikin story itu diniatin. Setiap kali saya ngaji, saya hadir majelis, saya storyin. Kenapa? Karena saya menemukan banyak sekali orang-orang di DM yang bilang gini, Husen, gara-gara aku sering lihat kamu bikin story kayak gini, akhirnya aku mau hadir ke majelis dekat rumah. Aku mau mondok, aku mau ngaji. Mereka melihat aktivitas-aktivitas mereka, kita sebagai public figure, dan akhirnya
ikut tergerak untuk melakukan tindakan-tindakan yang sama. Kalau misal disuruh, kita suruh mereka, ayo ngaji, ayo ngaji. Tapi kita diberikan contoh kalau ngaji itu fun, hasilnya begini loh, seneng loh begini. Akhirnya mereka ikut tergerak. Nah, kenapa sekarang orang-orang itu lebih suka pada perkara-perkara yang batil? Karena orang-orang yang ahli ibadah memilih untuk menyembunyikan amalannya. Orang-orang awam gak punya contoh. Orang-orang awam gak punya contoh. Tapi sen ini ria mah urusan kamu sama Allah. Ria mah urusan kamu sama Allah, itu masalah hati kan. Salah satu ria ya, salah satu turunan ria itu adalah meninggalkan amalan juga karena manusia kan. Karena takut dibilang ria pun masuk ke dalam kategori ria kan. Nah, jadi ini adalah kita hidup di zaman di mana ibadah itu benar-benar harus ditampakkan. Sholat, tampakkan. Ngaji, tampakkan. Semua ibadah-ibadah yang kita lakukan sekarang itu tampakkan. Tapi tetap dalam kategori menjaga hati. Gimana cara hati ini pada proporsi yang pas. Nah, gimana cara menjaga hati? Kalau versi saya itu adalah butuh seorang penasihat. Butuh circle yang benar-benar baik. Insya Allah di pondok pesantren teman-teman bisa menemukan itu semua. Amin. Yaitu circle yang selalu negur. Jadi apakah Husain pernah merasakan perasaan-perasaan tinggi hati dan sebagainya? Saya manusia bro, sis. Saya manusia. Perasaan-perasaan kayak gitu selalu datang. Tapi alhamdulillah saya selalu dikelilingi oleh orang-orang yang selalu negur. Husain, ingat, jaga hati. Apalagi ummi saya itu beda. Yang saya rasakan dari orang tua laki-laki dan orang tua perempuan itu berbeda. Orang tua laki-laki, abi saya, itu fokus bahasanya itu ke masa depan. Nanti nak ketika kamu bangun pondok, kurikulumnya bikin begini nak. Nanti nak ketika kamu punya anak, kamu harus didik seperti ini. Kalau Umi enggak, Umi itu fokusnya pada perkara-perkara yang kecil. Sholat, jaga hati, makan, tidur. Jadi hal yang diurus hal-hal yang kecil gitu. Makanya saya urusan hati ini penasihat tertinggi saya itu adalah orang tua perempuan yang selalu negur saya jaga hati, jaga hati, jaga hati. Sehingga kesimpulan dalam bahasan saya sekarang adalah kita harus menguasai betul ini sosial media. Terutama bagi kalangan santri. Kalangan santri kalau semisal gak mau masuk ke berbagai macam platform di TikTok, di Instagram dan sebagainya. Lihat kayak sekarang. Orang awam modal belajar dari YouTube gak pernah ngaji kitab sama sekali. Bikin konten agama. Tahu isinya kayak gimana kan? Tahu isinya kayak gimana kan? Contoh. Belajarlah ilmu agama setinggi mungkin. Sampai kalian sadar bahwa ketika kalian memimpikan seorang laki-laki atau perempuan bukan berarti dia menjadi jodohmu. Tapi karena dia itu tidak akan pernah menjadi jodohmu. Tafsir mimpi macam apa ini? Tafsir mimpi macam apa ini? Iya akhirnya media sosial dikuasai oleh orang-orang yang gak pernah belajar agama tapi tertarik sama belajar agama. Sedangkan orang-orang yang selama ini belajar agama betul-betul memilih untuk kayak ya udahlah itu kan itu batil terus. Siapa akhirnya menguasai media kita? Siapa akhirnya menguasai media sosial? Siap santri media Pondok Jatim. Konten kreator semua ini. Oke, poin pertama berani masuk. Nah, bahasan saya yang pertama adalah berani masuk. Saya jelaskan dulu dari kerangkanya. Dampak negatif, dampak positif. Setelah mengetahui dampak positif dan dampak negatifnya, kita atur beberapa kerangka lagi. Kerangka yang pertama yang akan saya bahas sekarang adalah tentang berani masuk dulu bagi para santri, bagi lebih tepatnya orang yang belajar menimba ilmu agama. Setelah berani masuk, apa yang harus dilakukan? Bertanggung jawab terhadap kontennya. Konten hiburan itu oke. Ini ada sedikit kritik saya buat teman-teman santri yang udah masuk di TikTok. Sedikit aja. Ya, sedikit aja. Ketika membawa label santri ke TikTok atau ke berbagai macam platform, tolong bertanggung jawablah sebagai seorang santri. Ada santri, dia itu ngelakuin hal-hal yang buruk, tapi gak pernah bawa-bawa santri. Ya bebas, ya kan? Karena dia gak bawa-bawa label santri, ya sudah, santri mah santri aja ya kan? Ya santri kan saya dulu, yang penting selama hidupnya dia gak pernah bahas-bahas tentang kesantriannya. Sekarang kita menemukan orang-orang masuk TikTok, setiap hari bilang saya santri. Tapi gak ada kontennya pun yang ngebahas tentang kelebihan mondok. Gak ada satupun kontennya, adanya konten apa? Godain cewek. Salah satu media pondok pesantren yang pernah saya lihat, konten-kontennya itu beneran gak ada yang ngebahas tentang ilmu. Gak ada yang ngebahas tentang kurikulum. Apa yang dibahas? Full dari awal sampai akhir pantun gombalin cewek.
pergi ke masjid naik naik ojek. Cakep. Contoh, cewek cakep, gitu kan. Gitu ya. Iya saya gak tahu, saya malas pikir pantunnya itu. Iya kan, terus langsung jedak, duduk, langsung gitu. Waduh, kayak CapCut ini aplikasi haram ini. Jeduk-jeduk ya Gus. Nah, kritik saya itu ke sana. Karena oke, hiburan oke. Saya juga bikin konten hiburan, saya punya akun kedua, ketiga, keempat, kelima itu saya dedikasikan untuk hiburan. Tapi tentunya kalau sudah bertanggung jawab sebagai seorang santri, ya saya di sini terbuka terhadap segala kritikan. Silakan kritik saya. Hiburan itu kalau sudah bawa santri itu bukan poin utama. Kalau sudah bawa label santri ya, bedakan antara orang yang belum pernah bawa label santri dan orang yang sudah bawa label santri. Ketika sudah bawa label santri, label pondok pesantren, label ngaji, ya harus ditampakkan. Saya dulu begini, walaupun gak alim, gak harus alim. Jelasin aja dulu kiai pernah bahas apa. Kata kiai dulu, kalau misalnya sama orang tua itu harus hormat. Ya bahas masalah yang kecil. Kenapa? Karena gak FYP. Anda itu bisa menemukan bahasan sekecil apapun, kayak gini doang, ini bisa jadi FYP. Kalau Anda pintar. Asal Anda tahu gimana cara ngelola video, cuman sekedar bikin video gini, itu bisa FYP. Itu bisa rame. Itu semua tergantung dari kalian. Jadi sekali lagi saya tegaskan, ketika sudah masuk ke platform, tolong bertanggung jawablah terhadap segala label-label yang kalian bawa. Ada orang yang bawa label matematika dari awal sampai akhir. Masa masuk akal dia gak bahas matematika sama sekali? Saya adalah seorang pakar matematika. Saya adalah seorang pakar sains. Tapi dari awal sampai akhir bahasanya gombal. Masuk akal enggak? Enggak kan? Sama santri pun begitu. Orang yang selalu bilang, santri itu kan bahasanya talibul ilm kan? Ya. Ana talibul ilm, ana talibul ilm, ana talibul ilm. Tapi mana bukti kalau kamu talibul ilm? Mana bahasan yang ingin kamu bahas sebagai seorang santri? Apalagi sekarang kita menemukan, oke, akhirnya kerangka pertama, kerangka kedua, kritikan pada kritikan yang lebih lagi. Ketika sudah bahas ilmu, min awalihi ila akhirihi yang dibahas apa? Qurratul Uyun Fathul Izar. Saya gak anti, ya Allah itu alim alamah. Itu musannifnya kalau ada di depan saya cium tangannya itu. Ya, musannif kitabnya. Cuman jangan itu doang yang selalu dibahas. Karena saya yakin bahasan di pesantren itu luas banget. Saya yakin teman-teman di sini semua belajar bab sholat ya kan. Belajar fikih, belajar tasawuf, belajar ini. Kan banyak, bisa dikemas dengan berbagai macam cara kan. Bisa dikemas dengan berbagai macam retorika sebagainya sehingga bisa terlihat menarik di masyarakat. Bisa kan? Oh gak bisa Sen. 5,6 nih bos. Senggol dong. Bercanda. Bercanda. Setidaknya biar menjadi pembuktian kalau pasti bisa. Tetap bisa. Bisa. Nah kenapa saya bilang jangan Qurratul Uyun sama Fathul Izar, sebagian orang bilang biar terlihat menarik, ya kan? Biar menarik, biar begini, biar dilihat sama banyak orang. Enggak kok, gak harus gitu. Saya bikin konten gak bahas Qurratul Uyun, gak bahas Fathul Izar juga ya rame. Semua tergantung dari cara mengas. Boleh bahas, tapi jangan dari awal sampai akhir bahasan itu terus. Akhirnya dampak negatifnya dari orang yang gak pernah mondok, yang gak pernah deket sama santri, ini dampak negatif yang ingin saya bahas. Dampak negatifnya dari orang yang gak pernah mondok, dari orang yang gak pernah nyantri adalah, oh santri mah bahas selangkangan mulu. Dan ini real saya dengar sendiri. Santri selalu bahas bab selangkangan. Ini real saya dengar sendiri. Padahal yang dia lihat cuma beberapa yang kebetulan FYP. Bahas, oh hati-hati sama laki-laki yang sudah baca Fathul Izar. Buat apa kalian bikin itu buat apa? Nemu kan konten gitu kan? Hati-hati sama santri yang sudah belajar Fathul Izar. Cewek-cewek katanya, hati-hati. Buat apa bikin konten gitu tuh apa? Orang malah orang akhirnya gara-gara konten yang kayak gitu ngelihat santri cowok hati-hati. Kayak gini. Iya kan? Ayolah ada bahas yang lebih luas. Bahas kesetaraan gender. Bahas hal-hal yang sebenarnya hari ini mulai di blow up oleh orang-orang yang benci sama Islam.
Atau setidaknya walaupun dia tidak benci tapi pemikirannya sekuler, berusaha memisahkan bahasan agama dengan dunia, ya. Bahasan akhirat dan dunia selalu dipisah-pisahkan. Ayolah bahasa halal yang selama ini kita kuasai bersama sebagai seorang santri. Kita kuasai bersama sebagai orang yang pernah belajar agama. Jangan sampai bahasan ini dikuasai oleh orang-orang yang gak pernah belajar agama. Akhirnya muncul statement ngawur. Saya sendiri mungkin beberapa kali muncul statement ngawur, ya. Tolong tegur saya kalau semisal muncul lagi. Tapi setidaknya kalau semisal ngawur, jangan ngawur-ngawur banget. Saya minta tolong ini. Siapa tahu dengan adanya festival media Pondok Pesantren Jawa Timur ini, akhirnya merambat ke teman-teman sekalian di rumah atau bahkan yang melalui streaming untuk mulai membenahi konten-konten kesantrian yang ada di masyarakat kita. Kemarin, kalau boleh jujur, dua-duanya saya kritik juga. Salah satu teman saya, bahkan Baba Nahil juga ngirimin ke saya. Benarkah orang ini membenci pondok? Tahu kan ya kemarin? Salah satu oknum lah bahasanya. Itu kawan saya juga. Sebut nama gak masalah, orangnya juga gak baper. Iya, bebas. Wajdi Azim sebutlah namanya. Tahu konten yang ramai kemarin kan? Gak tahu? Bahas ya? Oke. Semua bahasan konten-konten dia, apakah seorang Wajdi Azim itu anti pesantren? Sebenarnya saya sudah kritik secara langsung. Teman-teman bisa tanyakan langsung kepada yang bersangkutan, saya kritik langsung. Cara kamu ini gak benar bro, saya bilang. Cara kamu ini gak benar bro. Kamu ini kelihatan malah kayak benci pesantren. Padahal walaupun bahasa-bahasa kamu dari awal sampai akhir gak ada pesan-pesan tersirat di mana kamu tuh benci pesantren. Tapi bahasa kamu ini loh yang gak benar. Akhirnya saya kemarin bilang, harusnya kamu kalau mau kritik dimulai dari step A, step B, step C, step D. Dan akhirnya orangnya, iya juga ya. Wallahualam diikuti atau enggak, tapi yang penting saya sudah mengkritik dari sana. Oke, biasanya sudah saya kritik. Saya kritik secara langsung, teman-teman ngomong di media saya langsung. Nah sekarang kritik bagi teman-teman yang di sini. Sebagai pihak yang dikritik sama pihak si A. Kenapa muncul bahasannya seperti itu? Bahasan seperti itu muncul kenapa? Karena ada beberapa santri yang bikin konten apa? Konten pacaran, ketemu di pesantren. Benar gak itu? Man arada nafsahu lituhmah fala yalumanna illa nafsah. Ketika seseorang sudah menempatkan dirinya di atas prasangkaan, maka jangan pernah menyalahkan orang lain ketika orang lain menyangka aneh-aneh ke dia. Ada orang, Anda keluar dari hotel sama cewek. Iya, di hotel Anda gak ngapa-ngapain, beda kamar ya gak itu. Tapi Anda keluar barengan nih, dilihat sama orang, sama kawan. Kira-kira salah gak kalau semisal orang nyangka Anda berbuat aneh-aneh di hotel? Gak salah, karena masuk akal. Secara realistis ya emang wajar banget seorang Anda yang keluar dari hotel sama cewek terfikirkan untuk berbuat aneh-aneh di hotel. Sama juga. Ketika muncul hal seperti itu, cari dulu akarnya sebelum mikir, loh kenapa dia ngomong kayak gitu? Saya juga gak setuju caranya. Ini cara macam apa ini? Kemarin panjang saya bahas malam itu. Kamu itu bro, kayak anak kecil aja bahasanya. Saya bilang gitu. Tapi dia dari pihak sini juga, kita fair. Ada beberapa hal yang harus kita kritik juga. Ayolah, Anda santri-santri tidak luput dari dosa. Oke, tapi tolong jangan jadikan itu dalil. Bikin konten pacaran dari pagi sampai malam. Kami santri juga manusia bukan malaikat. Ngawur. Kami santri juga manusia. Santri ditegur, barakallahu fikum. Bukannya di bahasan tasawuf ada ya. Ketika kita dinasihati oleh orang fasik, kita gak berhak buat bilang, urus aja diri kamu sendiri. Gak berhak kita. Kalau ada orang tegur kita sebagai santri, barakallahu fikum. Ayolah, gampang kok. Tinggal bilang barakallahu fikum. Masalah kita mau nurut atau enggak, gampang. Yang penting jangan ngelawan aja. Karena ketika ada orang nasihat benar ke kita, terus kita ngelawan, justru perlawanan yang semacam ini mengundang murka Allah. Inna abghadal kalami ilallah ayyaqula ar-rajul lirrajul alaika binafsik. Sesungguhnya perkataan yang paling Allah Azza wa Jalla benci ketika seorang menasihati saudaranya, kemudian dia berkata, alaika binafsik, urus saja diri kamu sendiri. Atau bahasa sekarang kalau kita turunkan ya, kiaskan bahasa, ya gue mah
Gue juga manusia nih bro. Anda sebagai santri punya dosa, oke. Tapi tolong jangan dikontenin. Tolong jangan dikontenin, sudah. Dosa Anda ya Anda keep buat Anda. Jangan termasuk dari kalangan orang-orang yang senantiasa al-mujahirin bil ma'asi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya bahwasanya semua dosa Bani Adam diampuni oleh Allah kecuali mujahirin bil ma'asi. Dan orang yang mujahirin bil ma'asi salah satu golongan yang halal untuk digibahin. Imam Nawawi menyebutkan di situ. Salah satu golongan sebelum Imam Nawawi, Imam Hasan Al-Basri juga ada. Salah satu golongan yang halal digibahin itu siapa? Mujahirin bil ma'asi. Jadi kalau kalian konten sebagai santri, konten pacaran sana sini terus digibahin, ya halal lah. Terserah saya dong. Ya Anda sendiri yang nge-up. Sadari konsekuensinya. Barakallahu fikum. Sudah? Pertanyaan itu aja? Sudah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Luar wabarakatuh. biasa, sangat singkat sekali. Ada poin-poin yang bisa jenengan ambil sudah ya. Jadi intinya memang media sosial sekarang ini pengaruh sekali. Jadi kalau memang Anda memandang di sosmed itu ada kebatilan, itu bisa dihilangkan dengan cara membawa kebaikan di situ. Itu salah satu dari program media Pondok Jatim ya seperti itu maksudnya jenengan seperti itu.